Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dian. Kali ini kita akan belajar bersama mata pelajaran kimia kelas 11 semester 3. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah faktor-faktor yang memengaruhi pergeseran kesetimbangan. Sebelum membahas faktor-faktor yang memengaruhi pergeseran kesetimbangan, maka kita ingat kembali asas Le Chatelier. Apabila dalam suatu kesetimbangan dilakukan tindakan atau aksi, maka sistem kesetimbangan tersebut akan mengadakan reaksi. Jadi ketika kesetimbangan diganggu, maka kesetimbangan cenderung akan mempertahankan kesetimbangan. Diberikan aksi, maka akan memberikan reaksi. Lalu faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergeseran kesetimbangan? Faktor-faktor yang memengaruhi pergeseran kesetimbangan diantaranya 1. Perubahan konsentrasi, 2. Perubahan suhu, dan perubahan tekanan atau volume. Baik, kita bahas dulu pengaruh perubahan konsentrasi. Jika konsentrasi zat ditambah, kesetimbangan bergeser dari arah zat tersebut atau ke arah yang tidak ditambahkan. Jika konsentrasi zat dikurangi, kesetimbangan bergeser ke arah zat tersebut atau ke arah yang dikurangi. Berarti ketika konsentrasi reaktan kita tambah, maka kesetimbangan bergeser ke produk. Ketika konsentrasi produk yang ditambahkan, maka kesetimbangan bergeser ke arah reaktan. Jika konsentrasi reaktan diturunkan, maka kesetimbangan bergeser ke arah reaktan. Jika konsentrasi produk dikurangi, maka kesetimbangan bergeser ke arah produk. Nah, contoh pada reaksi N2 dengan 3H2 menghasilkan 2NH3. Pada reaksi kesetimbangan ini, ketika konsentrasi N2 kita tambah, maka akan bergeser ke arah produk atau ke kanan. Jika konsentrasi N2 kita kurangi, maka bergeser ke arah kiri atau ke arah reaktan. Jika konsentrasi NH3 yang kita tambah, maka akan bergeser ke kiri atau ke arah reaktan. Tapi jika NH3 ini kita kurangi, maka bergeser ke kanan. Selanjutnya adalah pengaruh perubahan suhu. Ketika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan bergeser ke reaksi endoterm. Mengapa demikian? Karena ketika suhu dinaikkan artinya menyerap kalor. Masih ingat bukan bahwa reaksi endoterm adalah reaksi yang menyerap kalor. Ketika suhu diturunkan, kesetimbangan bergeser ke reaksi eksoterm. Sebagai contoh adalah sebagai berikut. N2 direaksikan dengan H2 menghasilkan NH3. Delta H-nya di sini adalah min 92,22 kJ. Ini artinya tanda min adalah reaksi eksoterm. Berarti reaksi ke kanan adalah bersifat eksoterm. Reaksi ke kiri bersifat endoterm. Jadi ketika suhu kita naikkan, maka jika pada reaksi ini ada perlakuan suhu dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke kiri, yaitu ke arah endoterm. Tetapi jika suhu diturunkan, maka reaksi akan bergeser ke arah kanan atau eksoterm. Selanjutnya, pengaruh tekanan dan volume terhadap kesetimbangan. Tekanan berbanding terbalik dengan volume. Jika tekanan dinaikkan, maka volumenya diperkecil. Reaksi akan bergeser ke jumlah koefisien kecil. Jika tekanan diturunkan, maka volume diperbesar. Berarti reaksi bergeser ke jumlah koefisien yang besar. Sebagai contoh adalah di sini masih menggunakan contoh N2 dan H2 direaksikan dengan NH3. Jadi ketika kita beri perlakuan tekanan diperbesar, maka akan bergeser ke yang jumlah koefisiennya kecil. Kita lihat koefisien di sebelah kiri adalah 1 tambah 3, 4. Di sebelah kanan
2. Maka ketika tekanan diperbesar ke arah koefisien kecil, berarti reaksi bergeser ke kanan. Begitu juga ketika tekanan diperkecil, maka dia akan bergeser ke arah koefisien besar. Berarti ketika tekanan diperkecil, maka akan bergeser ke kiri atau ke arah reaktan. Baik, berikutnya contoh soal. Suatu reaksi kesetimbangan 2CO berwujud gas dengan O2 berwujud gas menghasilkan reaksi kesetimbangan 2CO2 berwujud gas dengan delta H min X kilojoule per mol. Agar kesetimbangan bergeser ke kanan, hal-hal di bawah ini perlu dilakukan kecuali. Kita lihat per optionnya. Option A, pada suhu tetap, konsentrasi gas CO ditambah. Nah, gas CO ada di reaktan. Ketika konsentrasi reaktan ditambah, maka kesetimbangan bergeser ke kanan. Ya, berarti betul ya, ke kanan. Oke, ini betul. Pada suhu tetap, tekanan sistem diturunkan. Ketika tekanan diturunkan, maka akan bergeser ke arah jumlah koefisien yang besar. Nah, sedangkan koefisien di sebelah kiri, 2 tambah 1, 3. Koefisien di sebelah kanan, 2. Maka ketika tekanan sistem diturunkan, bergesernya ke kiri, bukan ke kanan. Berarti inilah sebagai jawabannya. Ya. Kita lihat option C ya. Pada suhu tetap, volume diturunkan. Nah, ini volume diturunkan artinya nanti bergeser ke arah koefisien kecil, yaitu ke kanan. Ya, oke. Pada suhu tetap, konsentrasi gas oksigen ditambah. Oksigen ada di reaktan, maka bergeser ke kanan atau ke produk. Oke. Suhu diturunkan. Ketika suhu diturunkan, bergeser ke arah eksoterm. Nah, ini eksoterm minnya ada di kanan, berarti bergeser ke kanan. Oke. Jadi jawabannya adalah option B. Selanjutnya, soal berikutnya. Agar diperoleh gas HBr sebanyak-banyaknya sesuai reaksi, H2 direaksikan dengan Br2 menghasilkan 2 HBr dengan delta H plus 25 kJ per mol. Dapat ditempuh dengan cara. Nah, ini artinya kita buat supaya reaksi ini bergeser ke kanan. Apa perlakuannya? Kita bahas option A. Pada suhu tetap ditambah katalisator. Nah, katalisator di sini tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, hanya mempercepat terjadinya proses kesetimbangan. Berarti bukan. Pada suhu tetap, volume diperbesar. Kita lihat, volume dan tekanan itu berpengaruh ketika jumlah koefisien reaktan dan jumlah koefisien produk berbeda. Kita perhatikan, jumlah koefisien reaktan masing-masing 1, berarti kalau dijumlah ada 2. Di sebelah kanan juga ada 2, sehingga volume maupun tekanan itu tidak berpengaruh terhadap pergeseran kesetimbangan dalam hal reaksi ini. Suhu diperbesar. Ketika suhu diperbesar, bergeser ke arah reaksi endoterm. Endotermnya adalah di kanan, berarti bergeser ke kanan. Oke? Berarti ketika menginginkan produk atau HBr-nya sebanyak-banyaknya, maka dapat dilakukan dengan suhunya diperbesar. Kalau suhu dikurangi, nanti bergeser ke reaktan atau ke kiri. Baik, demikian tadi pembahasan kita mengenai faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.